إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Khatib wasiatkan kepada diri khatib pribadi dan kepada para jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Rabbuna Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan adalah sebaik-baik bekal seorang hamba untuk menuju akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Berbekallah kalian dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan, yaitu an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah raja'an li thawabillah. Takwa adalah engkau mengamalkan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya dari Allah, di atas ilmu dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, karena engkau mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa juga bermakna wa an tasruka ma'siyatullah ala nurin minallah khaufan min iqabillah. Takwa adalah engkau meninggalkan segala bentuk maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah, di atas dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, karena engkau takut adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat amat besar kepada umat Islam ini adalah Allah Jalla wa ala menyempurnakan untuk kita umat Islam agama kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir, menafsirkan ayat ini seraya beliau berkata, "Hadhihi akbaru ni'amillahi 'azza wa jalla 'ala hadhil ummah." Ini adalah nikmat Allah yang terbesar kepada umat Islam ini. Haitsu akmala ta'ala lahum dinahum. Karena Allah Ta'ala telah menyempurnakan untuk mereka umat Islam agama mereka. Fala yahtajuna ila dinin ghairihi. Sehingga mereka umat Islam tidak butuh kepada agama, tidak butuh kepada ajaran selain ajaran agama mereka. Wala yahtajuna ila nabiyyin ghairi nabiyihim salawatullahi wassalamu alaihi. Dan mereka umat Islam tidak butuh kepada seorang nabi selain nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walidha ja'alahu Allah khatamal anbiya wa ba'athahu ilal insi wal jin. Sehingga oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan nabi mereka Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai penutup para nabi, dan Allah mengutus Muhammad alaihi salatu wassalam kepada seluruh jin dan seluruh manusia.
fala halala illa ma ahallahu wala harama illa ma harramahu wala dina illa ma syara'ahu, sehingga tidak ada yang halal kecuali yang dihalalkan oleh Nabi kita, tidak ada yang haram kecuali yang diharamkan oleh Nabi kita, dan tidak ada ajaran agama kecuali yang disyariatkan, dituntunkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa kullu ma akhbara bi fa huwa haqqun wa sidqun la kadhiba wa la khuluq, dan setiap yang dikabarkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad alaihi salatu wassalam itu semuanya hak, semuanya benar, dan semuanya jujur, tidak ada kedustaan dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Agama Islam telah sempurna, komplit. Dari A sampai Z semuanya telah diajarkan dengan terang benderang. Dan di antara syariat agama Islam yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah dengan terang benderang adalah akidah, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah berkata dalam kitab beliau Al-Usul As-Sittah, beliau rahimahullah berkata, inna min tamamil ijtima' as-sam'a wa ta'ata liman ta'ammara alaina walau kana 'abdan habasyian. Kata beliau, di antara kesempurnaan bersatu di atas kebenaran adalah mendengar dan taat kepada waliul amr yang memimpin kita meskipun dari budak Habasyah. Dan beliau mengatakan fabayyanallahu hadza bayanan syafiyan kafiyan biwujuhin min anwa'il bayan syar'an wa qadaran. Dan Allah Subhanahu wa taala Rabbuna Jalla wa ala telah menjelaskan akidah ini, menjelaskan pokok ini, menjelaskan pembahasan ini dengan terang benderang, dengan penjelasan yang cukup dan terang benderang, baik secara dalil maupun secara qadaran, secara fakta realita. Dan beliau rahimahullah mengatakan, "Tsumma sara hadzal asl la yu'raf inda aktsari man yad'i ilma, fa kaifa al-'amalu bi." Namun sangat disayangkan sekali, meskipun perkara ini, pembahasan ini, akidah ini terang benderang dalam Al-Quran dan Sunnah, namun sebagian orang yang mengaku sebagai ahli ilmu masih belum paham betul terhadap akidah yang satu ini. Bagaimana mereka mengamalkannya? Bahkan lebih dari itu, sebagian orang yang mengaku sebagai ahli ilmu, mereka membuat keraguan-raguan dalam akidah ini. Mereka memberikan syubhat-syubhat dalam akidah yang satu ini. Syekh Abdul Aziz Ar-Rayyas hafizahullah berkata dalam kitab beliau Itmamul Ma'mul, beliau mengatakan bid'atu asrina tarji'u ila amrayn. Poros kebid'ahan pada zaman kita sekarang kembali kepada dua hal. Rujukan kebid'ahan pada zaman kita sekarang itu dua hal. Yang pertama kata beliau at-tahazzub wa tarkul hubbi wal bughdi bis sunnah, yaitu fanatik golongan, cinta dan bencinya bukan karena sunnah, bukan karena Allah Jalla wa'ala, namun cinta dan bencinya adalah karena alma mater, karena organisasi dan seterusnya. A'udzubillah min dzalik. Ini merupakan kebid'ahan, karena sesungguhnya cinta dan benci, loyalitas dan permusuhan harus karena fillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu adalah sekuat-kuat tali keimanan. Dan poros bid'ah yang kedua adalah id'afu aslil imamah wa ma yata'allaqu bis sam'i wat ta'ah, melemahkan atau membuat keraguan-raguan dalam aqidah as-sam'u wat ta'ah. Wal iyad billah. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita sudah tahu bahwasanya di antara akidah Islam, di antara syariat Nabi kita yang mulia Muhammad alaihi salatu wassalam adalah mendengar dan taat kepada waliul amri. Lantas siapakah waliul amri yang syar'i? Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan siapa waliul amri yang syar'i. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat ke-59, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulnya, dan pemimpin minkum, di antara kalian. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan yang dimana ayat ini turun kepada salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Udzafah.
Beliau adalah salah seorang Amir Sariyah, pemimpin pasukan perang. Lantas turunlah ayat ini. Maka An-Nawawi rahimahullah berkata dalam syarah beliau terhadap Sahih Muslim, beliau mengatakan qala al-ulama al-murad bi ulil amri man aujaballahu ta'atahu minal wulad wal umara. Yang dimaksud dengan ulil amri adalah para pemimpin-pemimpin yang Allah wajibkan kepada kita untuk menaatinya dalam perkara yang ma'ruf bukan maksiat. Beliau mengatakan wa hadza qaulu jamaahiri salaf wal khalaf minal mufassirin wal fuqaha wa ghairihim. Dan ini adalah ucapan penafsiran pendapat jumhur para salaf dan khalaf, baik dari kalangan ahli tafsir maupun dari kalangan ahli fikih dan selain mereka. Demikian pula Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullah juga berkata dalam syarah beliau terhadap Syarh Sunnah Al-Barbahari, beliau mengatakan min usuli ahli sunnati wal jamaah al-mabni ala kitabillahi wa sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam as-sam'u wa ta'a li ulati umuril muslimin. Di antara usul akidah sunnah wal jamaah yang dibangun di atas Al-Quran, yang dibangun di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam adalah mendengar dan taat kepada waliul amr. Qala ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ul amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan pemimpin di antara kalian. Beliau mengatakan minkum, tafsir dari kata-kata minkum, di antara kalian, yakni minal muslimin, yaitu dari kalangan kaum muslimin. Karena ayat ini Allah tujukan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sehingga setiap pemimpin selama dia muslim, maka wajib bagi kita untuk mendengar, taat dan membaiat dirinya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillah. Alhamdulillah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman, amma ba'd. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita tahu bahwasanya di antara syarat Islam, di antara akidah Islam yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam dengan terang benderang seperti matahari di siang bolong, tidaklah yang mengingkarinya melainkan orang yang buta mata hatinya, waliyadzubillah. Dan setelah kita ketahui bahwasanya dimaksud oleh waliul amri secara syar'i adalah setiap pemimpin selama dia muslim, maka pada khutbah yang kedua ini khatib ingin menjelaskan bahwasannya syariat Islam, agama Islam tidak membedakan dalam masalah ini antara pemimpin yang zalim maupun pemimpin yang adil, ataupun pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Selama mereka muslim, maka wajib bagi kita untuk membaiatnya, mengakui kepemimpinannya. Wajib bagi kita untuk mendengar dan taat kepadanya, dan tidak boleh bagi kita mencaci makinya ataupun memberontaknya. Di antara dalil-dalil tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 59 tadi. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan pemimpin di antara kalian, jadi pemimpin yang muslim. Perhatikan kata-kata ulil amri. Di situ ada dalam bahasa Arab mudhaf ilaih. Uli itu merupakan mudhafun, sedangkan al-amri merupakan mudhafun ilaih. Uli yang dia merupakan mudhaf
itu bentuknya nakirah, sedangkan al-amri bentuknya ma'rifat. Sehingga ketika nakirah diidhafakan kepada ma'rifat, itu menunjukkan al-umum, maksudnya mencakup semua pemimpin bagaimanapun keadaannya, selama dia muslim maka wajib bagi kita untuk mendengar dan taat kepadanya dan membaiatnya. Demikian pula di antara dalil lainnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala as-sam'i wat ta'ah fil manshad wal makrah wa usrina wa yusrina wa atharatin 'alaina wa alla nunazi'al amra ahlahu." Kata Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, kami para sahabat membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat kepada pemimpin, baik dalam keadaan kami semangat atau dalam keadaan kami tidak semangat, baik dalam keadaan kami susah atau dalam keadaan kami lapang, baik dalam keadaan pemimpin lebih mendahulukan hak mereka dibandingkan hak kita. Wa alla nunazi'al amra ahlahu, dan kita dilarang untuk memberontak kepada pemimpin tersebut. Kemudian Nabi SAW bersabda, illa antarau kufran bawahan indakum fihi minallahi burhan, kecuali jika kalian melihat kekufuran yang nyata dari pemimpin tersebut, yang kalian punya burhan, bukti yang nyata, hujjah yang nyata di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka boleh diberontak, boleh tidak mendengar dan taat kalau pemimpin itu kafir dengan kekafiran yang nyata. Maka pemahamannya selama dia muslim, bagaimanapun keadaannya, entah dia adil atau zalim atau fasik atau tidak berhukum dengan hukum Allah, selama dia muslim, wajib bagi kita untuk membaiatnya, wajib bagi kita untuk mendengar dan taat kepadanya dalam perkara yang bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam lafaznya milik Muslim. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "'Alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fi ma ahabba wa kariha illa an yu'mara bi ma'siyatin fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, wajib bagi seorang muslim, hukumnya fardu ain, bukan fardu kifayah, bukan mustahab, bukan sunnah, bukan mubah, tapi wajib fardu ain, wajib bagi seorang muslim untuk mendengar dan taat kepada pemimpinnya. Fima habba wa kari, baik dalam perkara-perkara yang dia sukai, kebijakan-kebijakan yang dia sukai, dia cintai, atau wakari, atau kebijakan-kebijakan yang dia benci, gak suka, illa an yu'mara bi ma'siyah, kecuali jika diperintahkan untuk berbuat maksiat. Fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah. Kalau ada hamba atau rakyat yang diperintahkan untuk berbuat maksiat, minum khamar misalnya, atau berzina misalnya, maka pada perkara tersebut tidak boleh taat. Misalkan seorang pemimpin memiliki 10 perintah, yang 9 ma'ruf, tidak bertentangan dengan agama Islam, yang 1 maksiat misalnya, memerintahkan rakyatnya untuk berzina misalnya, maka yang tidak ditaati adalah 1 perintah yang maksiat, yaitu perintah berbuat zina. Adapun 9 perintah yang ma'ruf tadi tetap wajib didengar dan ditaati. Dan masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis yang mulia ini ada isyarat bahwasannya meskipun pemimpin itu tidak berhukum dengan hukum Allah, selama dia muslim, maka tetap wajib didengar dan ditaati dalam perkara yang ma'ruf. Karena pemimpin yang memerintahkan rakyatnya untuk bermaksiat kepada Allah, maka hakikatnya dia pada saat itu tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian, Nabi tetap memerintahkan untuk mendengar dan taat kepadanya dalam perkara yang ma'ruf, tapi dalam perkara yang maksiat tadi tidak boleh mendengar dan taat. Fala sam'a wala ta'ah, karena la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam rangka memaksiati al-khaliq, zatnya maha menciptakan kita. Demikian pula hadis lain diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dalam sahihnya. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda,
sayakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudai wa la yastannuna bi sunnati. Akan ada sepeninggalku kelak pemimpin-pemimpin yang tidak mendapatkan petunjukku. Padahal wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun pemimpin-pemimpin tersebut tidak mendapatkan petunjuknya Nabi alaihi salatu wasallam. Wala yastannuna bi sunnati, dan mereka pemimpin-pemimpin tersebut tidak mengamalkan sunnahku, tidak meneladani sunnahku. Wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin, dan akan ada di antara pemimpin-pemimpin tersebut pemimpin yang hatinya hati setan namun jasadnya manusia. Maka Hudzaifah bin Yaman, perawi hadis tersebut, ketika mendengar hadis tersebut beliau bertanya, "Kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dzalik?" Wahai Rasulullah, apa yang harus aku perbuat? Apa yang harus aku perbuat jika aku dipimpin oleh pemimpin yang modelnya kayak tadi? Tidak mendapatkan petunjuk Nabi, tidak meneladani sunnah Nabi, hatinya hati setan, jasadnya manusia, sangat amat zalim, sangat amat bengis, sangat amat kejam, tapi dia masih muslim. Apa yang harus aku perbuat ya Rasulullah? Apakah aku harus mendemonya? Apakah aku harus memberontaknya? Apakah aku harus mencaci makinya? Apakah aku harus menghinakannya? Simak jawaban Nabi SAW. Tasma'u wa tuti'il amir. Dengarkan dan taati pemimpin, maksud dalam perkara yang ma'ruf bukan maksiat. Wa in duriba dhahru wa ukhidha maluk, meskipun punggungmu dipukul, meskipun hartamu dirampas, tanahmu diambil, meskipun engkau jadi korban kezalimannya, fasma' wa ati, tetap dengarkan dan taati pemimpin tersebut dalam perkara yang bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini diriwayatkan oleh banyak imam, namanya Imam Muslim, Imam Hakim, Imam Razzaq, Imam Tabrani, Imam Ahmad, Abu Dawud dan seterusnya. Maka tidak diragukan lagi akan kesahihannya. Dan hadis ini disahihkan oleh para ulama, di antaranya An-Nawawi, Ibnu Hajar, Az-Zahabi, Ibnu Taimiyah, Syekh Albani, Syekh bin Baz dan selain mereka. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini terasa berat bagi sebagian kaum muslimin. Namun anak ingin memberikan nasihat kepada diri anak pribadi dan kepada para jamaah sekalian, bahwasannya kita lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam dibandingkan diri kita sendiri. Dan di antara konsekuensi kita mendahulukan cinta Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya alaihi salatu wassalam dibandingkan cinta kita kepada diri kita adalah mendahulukan perintah-perintah beliau, mendahulukan sunnah-sunnah beliau, meskipun menyelisih hawa nafsu kita, meskipun menyelisih keinginan kita. Ketika datang kepada kita dalil dari Allah Azza wa Jalla dan dalil dari Rasulnya alaihi salatu wassalam, maka kewajiban kita adalah sami'na wa ata'na. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ucapan orang-orang yang benar-benar beriman ketika mereka disuruh kepada Allah, ketika mereka disuruh kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, ini dalil Al-Qur'an, ini dalil sunnah, meskipun gak sesuai dengan hawa nafsunya, gak sesuai dengan keinginannya, berat bagi dirinya, namun ucapan mereka cuma satu, sami'na wa ta'ana. Kami dengar ya Allah dan kami taati Allah. Karena cita-cita mereka bukan dunia, cita-cita mereka adalah akhirat, untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wal mu'minin yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna
innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa aqimus shalah.